Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube-nya Saiful Muhjab, dan kali ini kita ada di segmen opini. Oke, ada satu hal yang kemudian sangat menarik ketika saya mengisi dalam sebuah forum, kemudian datang ke sebuah diskusi dan sebagainya gitu ya. Karena akhirnya ketika di akhir biasanya kita diskusi dan sebagainya, timbul pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman audiens itu yang menanyakan, Mas, gimana caranya public speaking yang baik, gimana caranya melatih supaya kita tidak grogi atau tidak nervous ketika berbicara di depan umum dan sebagainya. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan basic yang kemudian bagi saya ternyata sebegitu pentingnya public speaking itu ketika kita bicara di ranah publik gitu ya, atau di ranah teman-teman mahasiswa pada umumnya. Jadi untuk opini kali ini kita akan bahas satu topik yang berkaitan dengan public speaking. Nah, teman-teman semua, mungkin teman-teman sudah familiar banget dengan public speaking ini kayak gimana, kemudian yang menjadi bagian atau core atau inti dari komunikasi atau public speaking itu apa gitu. Ya tentunya komunikasi. Jadi kalau misalkan kita lihat di abad 21 ini, ada 12 skill yang sangat dibutuhkan. Yang salah satunya ternyata komunikasi di dalamnya. Ada juga critical thinking dan sebagainya. Tapi untuk kali ini saya akan fokus untuk membahas bagaimana caranya kita lebih punya impact dari kebanyakan orang ketika kita mengandalkan public speaking. Nah, ada juga survei yang dilakukan yang saya baca dari risetnya GMAC Corporate. Dia menyampaikan bahwa di tahun 2020 ada 81% pemberi kerja itu menganggap interpersonal skills seperti komunikasi oral dan kemampuan mendengar adalah skill yang paling dipentingkan gitu ya. Bahkan terdapat 5 keahlian yang dianggap paling penting ketika merekrut untuk posisi tingkat menengah. Jadi bayangkan, keterampilan komunikasi ini menjadi bagian atau part yang tidak bisa dipisahkan ketika kita bicara tentang what next-nya ketika kita selesai dari kampus atau ketika kita akan menghadapi dunia kerja. Jadi sebegitu berpengaruhnya dan sebegitu pentingnya ketika kita mengenal komunikasi. Bahkan ada juga riset yang dilakukan oleh Employment Research Institute ya di 2005 yang menyatakan bahwa hard skill itu hanya berperan 18% dan ternyata soft skill itu perannya 82%. Ya bayangkanlah teman-teman semua, ternyata sebegitu berpengaruhnya soft skill di kalangan atau di personal itu untuk menunjang karir masa depan. Nah, sehingga ketika saya tadi di awal menyampaikan ngisi di dalam sebuah forum, diskusi dan sebagainya, ketemu sama teman-teman di organisasi, seperti ketemu orang-orang yang sebetulnya sedang belajar public speaking dalam ranah ekosistem yang dibentuk. Nah, kalau misalkan kita lebih jauh sebetulnya mengenal kenapa sih komunikasi tidak bisa dipisahkan dari public speaking, karena ya public speaking adalah bagian dari komunikasi itu sendiri. Ketika kita memahami komunikasi, ya ketika kita pandai atau mahir dalam berkomunikasi, sebetulnya kita tinggal mengimplementasikan aja part kecil dalam sebuah komunikasi itu yang namanya public speaking. Nah, mungkin kita akan bahas juga nanti ya di next video untuk mengenal lebih jauh tentang treatment bagaimana seseorang melatih kemampuan atau melatih dirinya untuk bicara di depan umum atau public speaking. Karena yang teman-teman perlu ketahui, ternyata public speaking ini adalah keahlian atau kemampuan yang sifatnya kognitif, dan sesuatu yang sifatnya kognitif itu adalah sesuatu yang bisa dilatih. Jadi kalau misalkan ada teman-teman yang datang kemudian diskusi denial, dia bilang bahwa saya nggak bisa public speaking karena saya tidak ini tidak itu dan sebagainya, bagi saya itu hanya denial semata gitu. Karena public speaking balik lagi itu bisa dipelajari dan setiap orang berpotensi untuk menjadi speaker yang luar biasa keren. Nah, next kita bahas tentang komponen penting dalam komunikasi gitu ya. Dalam komponen yang penting dalam komunikasi itu yang pertama tentu ada pengirim pesan gitu ya, sendernya. Kemudian yang kedua ada pesan yang dikirimkan, message-nya apa. Misalkan teman-teman mau nge-WA,
inti WA-nya tuh apa gitu kan. Kan tidak hanya lagi apa, sedang apa gitu kan, udah makan atau belum, bukan kan, tapi ada inti dari sebuah komunikasi itu yang teman-teman lontarkan. Kemudian yang ketiga, bagaimana pesan tersebut dikirimkan. eh Bisa jadi ketika kita menyampaikan dalam situasi yang kurang tepat, diterimanya juga akan kurang tepat tentunya. Padahal mungkin maksud kita tidak seperti itu, tapi karena sifat dan karena penyampaiannya tidak clear, maka penafsiran atau penangkapannya dari yang menerima informasi itu juga akan keliru gitu. Nah, yang keempat ada penerima pesan tadi. Terus yang terakhir adalah umpan balik, feedback. Tentu ketika kita bicara tentang komunikasi, maka rules yang seharusnya jadi harapan adalah adanya umpan balik atau feedback dari lawan bicara atau komunikan itu sendiri gitu. Nah, bicara tentang public speaking teman-teman semua, yang tadi saya sampaikan bahwa ini adalah kemampuan yang sifatnya yang bisa dilatih. Karena ini bicara tentang kognitif, maka ini bukan bakat sebetulnya. Kan sudah banyak banget contoh-contoh orang-orang yang tidak punya basic public speaking, tapi karena dia punya effort yang luar biasa, yang kemudian dia push dirinya untuk terus belajar, akhirnya dia mampu menjadi speaker yang keren. Bahkan kalau tidak salah di Inggris, di abad keempat, kalau tidak salah mungkin nanti bisa dikorek, ada Raja George yang dia itu menjadi raja yang tidak dipercayai oleh masyarakat Inggris pada saat itu. Karena kemampuan berbicara di depan publiknya sangat luar biasa buruk gitu ya. Dan ketika saat itu Raja George itu kemudian belajar untuk bagaimana caranya dia punya kemampuan public speaking yang jauh lebih baik lagi. Singkat cerita, akhirnya dia menjadi speaker yang sangat luar biasa, yang bahkan bisa mempersatukan rakyat Inggris untuk melawan Jerman pada saat itu. Nah, sebetulnya dari banyak pelajaran yang dekat dengan kita sekalipun, misalkan mungkin teman-teman ketika masuk kampus, ketika awal mahasiswa baru, teman-teman kan diajarkan untuk mandiri gitu ya, mandiri teman-teman. Tidak lagi bergantung pada guru ketika SMA mungkin gitu ya, tapi teman-teman sudah move terhadap kapasitas dirinya, maka teman-teman seringkali juga dihadapkan pada kondisi pembelajaran komunikasi. Entah teman-teman dihadapkan harus menghadap kajurnya, dosennya dan sebagainya. Itu kan sebetulnya teknik-teknik komunikasi yang hanya bisa dilakukan ketika kita punya kemampuan dan kemauan, dan kemampuan itu adalah sesuatu yang bisa dilatih gitu. Dalam kognitif dalam kognitif sendiri, ketika kita bicara tentang domain kognitif dari taksonomi Bloom, dia ada klasifikasinya tentang domain kognitif itu sendiri. Pertama ada knowledge, kemudian ada comprehension, application, kemudian analysis, kemudian sintesis dan evaluasi. Jadi ada 6 step yang kemudian bicara tentang domain kognitif. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang hal penting dalam public speaking. Ini singkat banget. Nanti kalau misalkan teman-teman tertarik dengan lebih detailnya tentang public speaking ini, mungkin saya akan fokus bikin video tentang public speaking secara rinci, seperti apa teknik public speaking yang baik, bagaimana kita harus bisa berpengaruh atau mempengaruhi lawan bicara kita supaya melakukan best deal apa yang kita inginkan gitu ya. Karena banyak banget kan pejabat-pejabat atau teman-teman sendiri ketika berhadapan dengan sponsorship misalkan dalam sebuah event, ketika teman-teman harus menghasilkan keuangan sebuah event itu, maka teman-teman harus belajar tentang kesepakatan yang kemudian awalnya dilakukan dari proses komunikasi. Jadi itu dulu teman-teman semua. Next video kita akan bahas tentang hal penting dalam public speaking. Jadi terus support channel YouTube saya. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih banyak. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.